Hello buddy, see you again with me Chansar Channel Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku Chansar Channel, channel yang berusaha untuk menginspirasi tentang kehidupan kita agar lebih baik, benar, terarah, serta jelas. This is the Bayran next to the Parramatta River and Timbrel Drive, 5 Docks, Sydney, New South Wales, Australia. Ini adalah Bayran. Bayran ini adalah tempat untuk jalan-jalan yang berada di pinggiran dari kota Sydney, di kawasan yaitu 5 Docks, ikut daerah 5 Docks. Ini jalannya namanya Timbrel Drive. Jadi ini Sungai Parramatta. Jadi Sungai Parramatta mulai dari Sydney City atau kota Sydney sampai ke Parramatta. Jadi sungai ini adalah tempat untuk jalan-jalan bagi orang yang ingin olahraga. Di sini tempat untuk kayak, roving, dan lain sebagainya. Inilah tempatnya jalan-jalan rame. Ini orang jalan-jalan di sini dari pagi hingga petang, malam pun kadang-kadang ada. Karena ini tempatnya sangat ramai, strategis sekali dari kota Sydney, kawan. Jadi manusia pun ingin mencari tempat yang terbaik. Seperti halnya kita. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, tentunya mempunyai keinginan yang sangat terarah, jelas. Itu adalah bagi orang beriman. Bukan hanya di dunia, tapi hingga nanti kita setelah mati di akhirat, itulah tempat yang sebenarnya. Jalan-jalan sambil mentadaburi alam ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang beriman pun menginginkan tempat yang strategis, tempat yang nyaman, tempat yang sejuk dan indah. Tentunya kita harus berlandaskan kepada wahyu atau dalil-dalil yang jelas, atau panduan petunjuk yang jelas, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kali ini adalah sebuah kisah atau cerita dari seorang yang termulia, yaitu kaum Hawa, yaitu Ummul Muslimin, ibunya kaum muslimin, Ummul Mukminin atau ibunya kaum orang yang beriman, sebagai penghuni surga demi menegakkan risalah, yaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam. Ini kawan. Jadi kalau kita melihat Islam, berarti kita melihat kota Mekah. 2/3 wilayah Mekah itu milik seorang Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, putri tercantik, pengusaha, juga keturunan bangsawan, berlimpah harta benda, juga dermawan, memuliakan semua manusia yang membutuhkannya. Namun ketika wafat atau mati, tak selembar kafan pun beliau miliki. Bahkan baju yang dikenakannya di saat menjelang ajalnya hanya pakaian yang lusuh dengan 83 tambalan. Setelah itu beliau memanggil putrinya yang tercinta dan berbisik dengan lemah lembut, penuh kasih sayang, "Wahai putriku, aku akan meninggalkanmu. Yang aku takutkan siksa kubur nanti, wahai putriku.
sebab aku mau pergi memenuhi panggilan Yang Maha Kuasa. Tolong mintakan pada ayahmu sorban yang dipakai saat beliau menerima wahyu untuk menutupi tubuhku ini, wahai putriku. Aku malu untuk memintanya sendiri, wahai putriku. Mendengar itu, tiba-tiba Rasulullah SAW berkata, wahai belahan jiwaku, aku telah menitipkan salam untukmu. Surga telah dipersiapkan untuk tempat istirahatmu hingga kiamat nanti tiba. Lalu Ummul Mukminin menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tumpahlah air mata beliau, putri dan semua sahabat-sahabatnya yang telah menyaksikannya saat itu. Sayyidah Ummul Mukminin Al-Kubra meninggal dalam kondisi umat Islam sedang diboikot di tempat terasing, yang tempat di mana dakwah Rasulullah telah diboikot oleh seluruh kaumnya, orang Quraisy termasuk Yahudi, Nasrani dan semuanya yang tidak suka dengan dakwah Islam. Beliau meninggal di tempat pengasingan, pemboikotan saat itu. Semua manusia menolaknya untuk dakwah dari suaminya, baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Di dalam tempat yang sangat penuh dengan duka, nestapa, tiba-tiba malaikat Jibril turun dari langit sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Rasulullah, dengan membawakan 5 kain kafan. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, untuk siapa 5 kain kafan itu, wahai Jibril? Lalu Jibril menjawabnya, pertama, kain ini untuk Khadijah. Yang kedua, kain ini untuk engkau, wahai Habibullah. Yang ketiganya ini untuk anakmu yang kamu sangat sayangi, Fatimah. Dan ini untuk Ali, keponakanmu, sekaligus menantumu. Dan satu ini untuk cucumu, Hasan. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, gimana dengan cucuku yang satu, Husain ini, wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, Husain tidak memiliki kain kafan, wahai Habibullah. Nanti dia akan dibunuh tanpa kain kafan, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW memandangi Husain. Deraslah air mata Rasulullah SAW sambil berkata di jasad istrinya, wahai istriku sayangku, aku takkan mengira pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu pada Islam dan diriku sungguh luar biasa, sungguh luas seluas bumi dan langit. Semua kamu wariskan untuk Islam ini, wahai istriku. Pakaianku dan pakaian kaum muslimin yang dipakai saat ini pun semua darimu, wahai sayangku. Namun mengapa permohonan terakhirmu padaku hanya selembar kain sorban yang aku pakai, wahai istriku? Wahai sayangku. Sambil terisak-isak, Rasulullah SAW mengenang istrinya semasa hidupnya. Lalu dikisahkan, Rasulullah melihat Hasan, berterailah air matanya saat itu.
Lalu Rasulullah SAW dihibur oleh malaikat Jibril. Semuanya sudah digariskan, ditakdirkan oleh Allah. Wahai Habibullah, wahai Rasulullah, sabarlah wahai Rasulullah. Dikisahkan suatu hari ketika Rasulullah SAW pulang dari berdakwah, istrinya menyambut dengan senyuman sambil menyusui Fatimah, anak kesayangan Rasulullah SAW. Hendak berdiri, Rasul SAW berkata kepada istrinya, "Tetaplah, jangan berdiri wahai sayangku." Saat itu seluruh kekayaan yang dimiliki telah habis. Sering berpuasa hingga yang keluar menyusui bukan air susu, tapi darah yang masuk ke mulut putrinya. Kemudian Rasulullah SAW menggendong Fatimah dan ditidurkan. Lalu Rasul SAW yang begitu letih dan lelah dari berdakwah, lalu yang didapat hanya cacian makian, fitnahan, provokasi, ejekan, dan lain sebagainya dari kaumnya, seluruh manusia saat itu. Lalu Rasulullah SAW berbaring di pangkuan istrinya yang tersayang hingga tertidur. Tangan yang suci membelai suami kekasih Allah. Tiba-tiba Ummul Mukminin meneteskan air matanya dan jatuh di pipi Rasulullah SAW hingga membuat Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya. Begitu melihat istrinya mengeluarkan air matanya, Rasul SAW bertanya, "Apakah yang engkau sedang pikirkan wahai istriku? Apakah engkau menyesal sebagai pendampingku? Dahulu engkau sangat mulia, dihormati di kaummu, manusia yang sangat dikagumi. Namun saat ini engkau dihina, diasingkan, terasing, semua menjauhimu." Lalu istrinya menjawab dengan lemah lembut, "Semua yang kumiliki sudah kuserahkan pada Allah dan engkau wahai Habibullah, wahai utusan Allah. Sekarang ini aku tak punya apa-apa lagi wahai suamiku. Tetapi engkau terus berdakwah dan berdakwah untuk memperjuangkan Islam ini supaya tegak di muka bumi dan supaya manusia selamat dari azab Allah. Tapi apa yang kau dapatkan wahai suamiku?" Lalu Rasulullah SAW menghibur istrinya, "Tenanglah wahai istriku, janji Allah pasti ditepati. Itulah janji Allah, janji sang kuasa. Tidak ada kuasa di muka bumi ini adalah miliknya, semua adalah miliknya, termasuk aku dan engkau wahai sayangku." Lalu Rasulullah SAW sambil memandang istrinya juga memandang beliau. Perjuangan ini tidak kunjung selesai. "Wahai suamiku, sekiranya engkau tidak menyeberangi sungai namun tidak memperoleh rakit atau jembatan, ambillah tulangku untuk jembatan tersebut atau untuk rakit, agar engkau bisa melanjutkan berdakwah ini wahai suamiku. Ingatkan manusia akan kebesaran Allah, kekuasaan Allah kepada yang hak, yaitu Islam ini." Namanya manusia biasa, Rasul pun tampak sedih karena sudah tidak ada yang mendampingi dalam berdakwah, tidak ada yang menghibur dalam berdakwah. Ali yang sedang duduk di samping Rasulullah SAW berkata, "Akulah wahai Rasulullah
wahai kekasih Allah, yang akan selalu mendampingimu dalam berdakwah kemanapun engkau berdakwah, aku akan selalu mendampingimu. Lalu beliau berkata di samping jasad istri yang sangat disayangi, yaitu Khadijah Al-Kubra, Rasulullah SAW kemudian berdoa, ya Allah, limpahkanlah rahmatmu ini kepada istriku ya Allah, yang selalu membantuku dalam menegakkan agamamu ini ya Allah, mempercayaiku pada saat kaumku menentangku ya Allah, menghalangiku, menghiburku di saat aku susah, menenangkanku, membuat tentram hatiku di saat aku sedang gelisah. Allah ya Rabbi, berilah tempat istirahat bagi istriku ini, tempat yang sangat terbaik di sisimu, sebagai tempat imbalan darimu yang telah engkau janjikan. Inilah kisah manusia yang sangat termulia di muka bumi ini, yaitu Khadijah Al-Kubra, yang selalu mendampingi Rasulullah SAW di saat Rasulullah SAW berdakwah. Inilah perjuangan seorang istri, diibaratkan sebagai imam dan makmum. Suami sebagai imamnya, istri sebagai makmumnya. Kemanapun, dalam keadaan apapun, makmum yang taat dan patuh kepada imamnya selalu mengikutinya. Itulah tanggung jawab seorang istri. Surga bisa dimasukin, bisa diraih karena dengan ridho seorang suami. Inilah kawan sekalian, contohan, panutan, itiba ikutan yang harus kita contoh supaya kita hidup di muka bumi ini menjadi berkah, sehingga kita bermanfaat juga beruntung, baik di dunia hingga nanti kita setelah mati menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay buddy, hopefully our life more better and best, insya Allah. Semoga dalam video ini membuat hidup kita lebih baik, lebih benar, terarah serta jelas, insya Allah. See you in the next video. Apabila ada kurang benar, kurang jelas, mohon dimaafkan. If any something not correct, not right and clear, I hopefully apologize profusely. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.